saya sendiri dan teman-teman itu yang di kota itu di bawah naungan Dinas Perhubungan, yaitu PT KSI. Tapi untuk SOP cara bekerjanya ya sama. Gimana Bapak bisa jadi? Jadi gini, awalnya itu saya itu dapat info lowongan pekerjaan ini dari teman. Kabar kasih itu udah aman, saya langsung apply. Selanjutnya untuk menunggu itu panggilan itu emang agak lama karena memang ada ketentuan dari perusahaan tersebut ya. Dapat kurang lebih 3 minggu saya dapat panggilan untuk psikotes. Setelah psikotes kita menunggu lagi nih, menunggu selama kurang lebih 2 minggu untuk dapat kabar bahwa kita lolos. Setelah itu ketemu dengan pihak vendor yaitu PT KSI untuk tanda tangan kontrak. Kita itu akan diklat. Jadi di sini itu pekerjaan ini tuh nggak asal kayak model di kantor gitu. Interview menurut HRD lolos langsung kerja. Nah kalau ini enggak, semua orang itu menganggap itu pekerjaan ini tuh gampang. Awalnya juga saya nggak tahu bakal seperti ini. Cuman itu jadi pengalaman pribadi saya ya. Jadi setelah tanda tangan kontrak, selang 2 hari itu kita berangkat diklat. Kita itu diklat itu ya selama kurang lebih seminggu. Kita itu nginep di sono, malam di sono. Kita belajar dengan dosen-dosen yang di PTDI, STTD. Kita belajar setiap hari dari pagi sampai sore berulang terus selama 1 minggu. Kita itu dikasih ya semacam materi teori segala macam, cara bekerja, semboyan segala macam itu banyak banget. Nah itu yang semua orang itu yang menurut saya gitu kayaknya nggak bakal ada yang tahu. Prakteknya itu di akhir nanti prakteknya ya. Nah, kegiatan kita itu olahraga, sarapan bareng-bareng sama-sama. Setelah sarapan kita harus siap-siap ke kelas. Jam 7 pagi itu kita itu udah harus masuk kelas. Kita itu memang itu di ajang pertama dari disiplin. Nah kenyataannya memang benar. Kita di sini si pagi itu jam 6 harus absen. Jadi kita itu diajarin memang dari awal di sana itu kepake gitu. Semboyan satu itu menyapa masinis. Setelah kereta melewati perlintasan kita itu menyapa masinis. Itu tandanya untuk apa? Ya sama-sama untuk kita itu udah mengamankan kereta api dan si masinis pun menyapa kita karena apa? Dia berterima kasih juga. Itu kan kalau menyapa itu kan kereta mau masuk tuh. Ada lagi semboyan 21. Semboyan 21 itu rangkaian terakhir. Kalau nanti kereta itu rangkaian terakhir ya, itu ada semacam kepingan merah. Itu kita harus tunjuk kita harus tunjuk bahwa rangkaian terakhir itu aman, enggak terputus. Kalau dibilang satu pengalaman, banyak pengalaman. Kita ada motor terobos, jadi ada pengalaman. Jadi itu kan di sebelahnya ini kan dia bisa lewat nih, bisa lewat sebelahnya lagi bisa lewat juga. Kewajiban kita itu ya, kita itu harus ngasih tahu. Walaupun semacam sekian banyak orang itu mau bergaya apapun di pertengahan perlintasan, ketika palang itu tertutup itu terserah mereka. Tugas kita cuma ngasih tahu, kalau mereka nggak mengerti ya silakan. Jadi SOP kita itu ini sirine bunyi, palang tertutup, udah itu aja. Itu mau ada motor lewat, mau ada pejalan kaki, kalau kita udah bilangin tapi tidak mengerti, ya udah kita nggak. Soalnya kita kan itu buat ada bukti juga CCTV. Jadi kita itu harus menjalankan SOP. Yang penting paling utama itu palang udah tertutup, aman. Ini adalah bagian Bapak gitu ya. Nah, SOP-nya kalau memang nanti kejadian apa, kita udah bilangin. Kita udah pre-meeting, kita udah ngasih tahu kan CCTV ada nantinya gitu. Wah, pre-meeting itu kalau udah kereta mau deket udah nggak putus-putus ya. Entah itu ada orang menyeberang ataupun ada yang jalan kaki. Jalan kaki biasanya ada di rel ada. Kalaupun mau jalan di tengah-tengah rel itu jangan membelakangi kereta. Itu kadang-kadang orang yang membelakangi kereta belum 2 hari yang lalu di situ ada yang tertempel kereta api dekat pos 500 meter ke kanan. Anak laki-laki jam 11 malam 2 hari yang lalu orang sekitar sini ada api. Jadi dia itu jalan itu membelakangi kereta. Kereta itu arah dari sini dia jalan ke arah sana. Itu nggak boleh. Itu karena kereta itu dari jauh pun dia nggak ada suaranya dari depan. Nggak ada. Kereta itu kelihatan ada suaranya kalau udah lewat kita. Berisik. Kalau kita masih ada di depan itu nggak bakal kena. Itu awalnya awam di pekerjaan ini. Cuman yang tahu ya cara kerjanya cuman menutup palang kereta aja. Ternyata banyak prosedur yang harus dijalanin itu banyak setiap pekerjaan. Pernah kejadian juga, jadi ya apapun yang kita pelajarin waktu diklat itu pernah kejadian semua di perlintasan kita. Kemarin itu ada kejadian itu patah as roda depan itu patah, dia bebannya terlalu berat. Begitu dia naik ke perlintasan langsung udah nggak bisa jalan dia. Sedangkan kereta itu palang udah tertutup. Jadi kita itu yang dinamakan itu ada semboyan 3.
kalau ada kendaraan mobil mogok itu palang utama tutup dulu. Jadi istilahnya yang penting supirnya itu keluar. Dan itu kita harus lari ke arah kereta 500 meter sambil membawa bendera. Nanti kereta kan masih di situ kan nanti paham juga sama semboyan kita. Kan kita kan diwajibkan itu lari 500 meter. Seumpama kita baru 200 meter duluan kereta yang masuk, ataupun memang nggak keburu duluan kereta yang memang mau menabrak mobil ini, ya udah itu yang penting kita SOP kita udah berjalan. Tapi kalau memang masih ada waktu untuk geser mobilnya, ya itu alhamdulillah bagus gitu. Cuma kemarin itu nggak bisa, tapi itu kemarin alhamdulillahnya itu keretanya berhenti. Kurang lebih berapa meter gitu berhenti. Saran sih yang ada mas saran ya. Ditujukan untuk pengendara pejalan kaki yang melewati perlintasan kereta api gitu. Jadi kalau saran saya, sirine kalau sudah berbunyi, jadi tolonglah maksudnya sama-sama membantu juga petugas PJL-nya. Kan sama aja kalau dia berhenti itu sama-sama membantu saya untuk menutup perlintasan ini. Jangan saling dirobot, karena kalau yang udah dilihat-lihat ya kalau terobos itu yang lain itu ikutan yang belakangnya. Kalau dari Bapak sendiri, Bapak merasa nggak? Mungkin ini agak sedikit dalam ya, maksudnya Bapak merasa nggak profesi Bapak itu sendiri sebagai PJL itu dihargai semua? Saya sih nggak terlalu gitu ya, kalau dibilang ngerasa nggak dihargai. Enggak sih, saya sih nggak pernah yang namanya mau dihargai. Cuman menurut saya gini, kalau palang udah perlintasan udah tertutup, terus dia mau nyebrang, terus saya ini cukup berhenti, stop, berhenti, udah itu salah satu menghargai saya loh. Pak, berhenti Pak, sebentar nggak ada 5 menit kok, kereta paling juga 1 menit. Itu salah satu menurut saya itu menghargai petugas. Karena apa? Suatu saat mereka itu nggak dengar apa yang petugas kasih tahu. Amit-amit ada kejadian kecelakaan apapun, dia tertempel atau apa, itu yang sulit bukan mereka mah udah nggak ada, maaf aja udah meninggal kapal kereta api. Yang sengsara siapa? Saya yang bakal ditanya-tanya polisi, saya yang bakal ditanya-tanya segala macam, kenapa kronologinya dia bisa menyeberang. Sebenarnya gitu. Jadi ya harga cukup dihargai dengan ya nurut deh, maksudnya kalau lagi ada kereta gitu. Itu aja.